Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yayu Sri Subekti di sini, oke? Kabarnya hari ini bagaimana ya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini adalah kan saya sharing tentang kelanjutan kemarin. Jadi YouTuber pemula tahun 2021. Ikuti terus videonya ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jadi YouTuber 2021 biar sukses, channelnya makin besar. Yang sekarang kita jadi penonton, besok menjadi yang ditonton. Amin. Kemudian agar channel kita mendapat ranking yang atas, terus analistiknya itu bagus. Nah, bagaimana ya? Kemarin kan sudah ada itu beberapa ya, ini kelanjutannya. Oke, kelanjutannya adalah sebagai YouTuber pemula, Anda harus berani mencoba ya. Berani mencoba dan jangan banyak berpikir ya. Maksudnya berpikir jangan banyak mikir. Nggak punya kamera lah. Saya nggak punya alat yang memadai. Kameranya nggak bagus. Terus pokoknya banyak lah alasan yang dibuat mikir ini itu. Nanti takut diejek. Nah, ya itu semuanya itu banyak mikir jadinya justru menghalangi kita sendiri, menghalangi untuk maju. Jadi kalau mau membuat channel YouTube kemudian takut sebelum bertindak, takut sebelum action, ya sudah, nanti YouTube-nya, channelnya nggak berkembang dong. Kalau kita nggak berani, kalau kita banyak mikir, takut dicela orang, takut dicaci orang, terus mikir perangkat kita nggak memadai, kamera kita cuman pakai HP. Lah saya ini rekamnya juga pakai HP. HP-nya HP zaman dulu, malah HP Samsung zaman dulu. Nggak HP yang sekarang-sekarang ini ya. Jadi gunakan saja alat seadanya karena kita masih pemula. Terus abaikan nyinyiran orang. Kalau orang sekarang bilang nyinyir ya, nyinyiran orang itu diabaikan. Terus kalau mau rekaman, kalau mau nampakin wajah, malu, wajahnya dilihat orang. Loh, kenapa malu? Mau wajahnya dilihat orang, kenapa mau dicacat, mau dicela? Emangnya kalau dicacat orang, dicela orang, dia bisa membuat wajah kita jadi lebih baik? Kan enggak juga. Nah, terus malu, nggak bisa ngomong di depan kamera, grogi. Nah, kalau nggak bisa ngomong, tulis aja dulu ya, ditulis dulu. Terus, nah nanti kalau saya ngomong jadi ngelantur kemana-mana. Nah, itu tipsnya kalau takut ngomongnya ngelantur, pakai teks, pakai kerpekan. Ya, dibikin dulu, ditulis dulu sebelum ngomong di depan kamera. Oke, yang berikutnya adalah jangan dengerin ocehan orang yang tadi ya. Jangan dengerin ocehan orang, maksudnya orang nyinyir, minggir, gak usah didengerin. Karena apa? Mereka itu iri. Anggap saja mereka itu iri ya, karena yang nyinyir itu belum tentu bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Mereka hanya bisa mengkritik kita, nyinyirin kita. Jadi kalau mereka mau bisanya itu ya mengkritik saja, belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jangan patah semangat kalau dinyinyirin terus nggak upload video. Aduh, nanti sayang, channelnya kosong, melompong, nggak ada isinya. Kan sayang kan? Jadi nggak peduli nyinyiran orang. Jadikan nyinyiran itu sebagai motivasi, justru jadikan cambuk. Nyinyiran orang misal, kamu ini buat video jelek, enggak lucu, enggak bagus,
kurang begini lah, kurang begitu. Ya. Nah, kalau video kita, misalkan kita buat video jelek, terus kemudian suatu hari kita buat video bagus, apa mereka mau gaji kita? Enggak juga kan. Nah, makanya nyinyiran orang itu justru jadikan penyemangat kita. Apapun yang kita lakukan, ya, dalam aplikasi dunia nyata itu enggak di YouTube saja, enggak di dunia maya seperti ini saja ya, di dunia nyata pun kita baik juga dinyinyirin, kita berbuat jahat juga dinyinyirin. Ya apa bedanya kan? Nah, jadi semampu kita ya membuat channel kita itu agar menjadi lebih besar, itu jadikan nyinyiran orang lain itu sebagai cambuk penyemangat agar menjadi lebih baik lagi kita berkarya. Ya, bukan berarti kita tidak mendengarkan dari mereka. Kalau kritik yang membangun, oke, kita dengarkan. Soalnya itu termasuk tips dan triks channel kita menjadi besar, itu salah satunya adalah selalu mereview ya, selalu mereview video kita. Jadi kita selalu menerima kritikan. Nah, seperti saya ini kan terus melebar kemana-mana kan, tidak pada poinnya kan, jadinya ke tip dan trik, aduh belepotan kan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, menjadi YouTuber pemula berikutnya adalah caranya itu jangan ngincer bonus dari YouTube, bukan bonus, bayaran, duit yang dari YouTube. Itu jangan jangan ngincer itu dulu. Karena apa? Benar-benar itu akan menjadi suatu tekanan kalau kita nge-YouTube, kemudian kita buat channel, ya kita buat channel, kita nge-YouTube, kita tertekan sama bayaran seperti kita kerja sama orang terusan, ya. Oh, kita pengen digaji, kita pengen di ini. Jangan seperti itu dulu. Kembangkan dulu hobi kita, eksplor semua hobi yang kita miliki, yang kita bisa, ya, kelebihan yang kita bisa itu dieksplor semua. Terus kemudian ditampilkan di YouTube, oke. Nah, kalau kita sudah mengeksplor semua, kita sudah berusaha, ya, sudah upload video setiap hari atau seminggu 2 kali, kemudian yang like belum banyak, yang view belum banyak, yang subscribe belum banyak. Nah, itu hal lain, ya. Jadi yang terpenting kita upload terus, konsisten uploadnya, karena itu akan membuat algoritma YouTube itu istilahnya akan melirik kita. Kalau kita nggak pernah upload, ya, nggak pernah upload video, nggak pernah membuat video, nah mereka bagaimana bisa melirik kita gitu kan. Nah, kalau kita sering upload, kita sering berinteraksi dengan para YouTuber lain, misalnya ya, ada channel lain, kita sering berinteraksi, sering komen, sering like, lalu subscribe, yang komennya yang sesuai dengan video yang diupload. Nah, itu otomatis, ya, namanya menjalin silaturahmi. Channel yang kita komen maupun yang datang di channel itu pasti lama-lama akan tertarik dengan kita. Wah, channel ini sepertinya bersahabat sekali nih, enak sekali ini diajak berteman, amanah, atau bla 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 gitu ya. Akhirnya mereka dengan sendirinya datang ke tempat kita, datang ke channel kita. Nah, datang ke channel kita paling enggak sudah menyumbang view kan, paling tidak sudah menyumbang untuk menonton. Kalau enggak like, alhamdulillah kalau subscribe. Nah, itu kan. Nah, jadi jangan terbebani dengan
gajian di YouTube itu kita sementara mengupload video, mengeksplor semua yang kita bisa. Gajian dari iklan YouTube itu adalah bonus buat kita, bonus dari hasil kerja kita. Kita sudah berusaha keras, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita mendapatkan gajian itu kan sudah selayaknya, tapi bukan berarti dari pertama kita fokus mendapat gajian dari YouTube. Ya, lihat saja channel-channel besar itu, mereka itu membangunnya juga lama sekali, bertahun-tahun, enggak semalam jadi 1000 subscriber, 4000 jam tayang, enggak ada yang instan ya. Semua itu enggak ada yang instan, harus berusaha, harus continue, harus konsisten. Karena apa? Kalau nge-YouTube itu merupakan hobi kita yang kita salurkan untuk di-upload, untuk diekspos. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi kita, itu akan continue, akan terus menerus, nggak akan habis-habisnya. Ini idenya itu selalu aja ada ya. Tapi kalau kita nge-YouTube-nya karena tertekan ingin penghasilan, ingin nanti akan kita kan nggak dapat ide lah, nggak dapat inilah. Nah, jadikan YouTube itu merupakan hobi yang dibayar kelaknya ya, hobi yang dibayar. Jadi kita melakukan hobi kita punya hobi, misalkan yang pandai bicara ya, hobinya bisanya ngomong, bisanya bicara, cari di YouTube, di channel-channel YouTube itu orang yang berbicara saja itu mereka maunya bagaimana. Hobinya menggambar, ya udah terus itu eksplor menggambarnya, terus kemudian diupload di Facebook. Hobinya touring, jalan-jalan, atau kuliner atau apa. Nah itu kan bisa kan dijadikan konten. Dan hindari memakai musik yang enggak disarankan di aplikasi editor ya, atau yang bawaan laptop. Nah itu jangan dipakai karena nanti kena klaim hak cipta. Agar YouTube-nya menjadi channel yang besar, agar kelak channelnya ditonton banyak orang ya. Sekarang kita menjadi penonton, tapi suatu hari kita harus menjadi yang ditonton. Amin. Semoga semua teman-teman YouTube-nya, channelnya segera berkembang menjadi channel yang besar, viewernya bertambah, subscribe-nya bertambah, jam tayangnya bertambah. Dan semoga yang belum monetasi segera dimonetasi. Amin. Seperti saya juga berdoa seperti itu. Nah, untuk yang sudah monetasi semakin berkembang, semakin besar channelnya. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Oke teman-teman, demikian tadi sharing dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama khususnya buat saya pribadi. Kita saling support, kita saling mengingatkan, kita saling berbagi, karena berbagi itu indah. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.